Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, pagi ini Tuhan, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa ibadah kami pagi ini pertolongannya datang dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah, memperingati hari kemenangan Kristus Yesus dari kematian dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan berkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Kurang keras, shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dan menaikkan pujian-pujian karena kita percaya dalam setiap pujian ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah
mati di atas kayu salib, ya Allah yang perkasa dan berkuasa atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin.
dipersilahkan jemaat untuk dapat duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati. Kita mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi setiap kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan.
Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari kita yakin dalam setiap hati kita bahwa Allah kita Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap hidup kita. Janjinya tidak akan pernah Ia ingkar. Ia akan selalu menyatakan kasih setia-Nya terhadap kita. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Biarlah kami boleh melihat selalu kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Bahkan di hari yang istimewa pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh bersama bertemu berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami
Mohon anugerah Tuhan mengawal kami, memberkati, menguatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hal-hal yang menyenangkan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Biarlah pengurapan yang baru, pengurapan yang sama atas hamba-Mu juga atas seluruh umat Tuhan saat kami boleh terima sabda Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Di nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Shalom semua. Di nama Tuhan. Kita boleh berada di rumah Tuhan kembali pada pagi ini. Hari ini tanggal 17 April 2022, kita memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus. Amin. Siapa yang siap diberkati Tuhan pagi ini dengan kemenangan kebangkitannya? Bisa lambaikan tangan bersama-sama? Iya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Semua pembicaraan dengan sama mari kita akhiri, karena waktunya pagi ini kita akan terima pesan Tuhan. Dan semua HP di silent, karena fokus dan perhatian kita pagi ini hanya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya berikan judul kemenangan dalam kebangkitannya. Minta tolong untuk media apa? Oke. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari perikop ini, dan kita akan menemukan beberapa kebenaran yang akan menolong kita yang memang hari-hari ini sedang banyak orang mengalaminya. Tapi oleh karena kita percaya kepada Kristus, maka kuasa kebangkitan itu akan memampukan kita untuk melihat kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah,
dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14 mungkin saja bagi kita tidak asing. Kita pernah membaca, kita bahkan mungkin pernah mendengar khotbah tentang perikop ini. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan bersama-sama apa yang dialami oleh para murid. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan, tolong dijawab dan renungkan baik-baik. Kira-kira apakah yang terjadi dengan para murid? Bingung? Ya. Takut? Ya. Mereka merasa kehilangan gurunya? Mungkin saja. Apakah mereka trauma? Mungkin saja. Apakah ketakutan, penekanan, sampai kekhawatiran mereka ketika mereka melihat Yesus yang disalibkan itu membuat mereka trauma? Mungkin saja. Bapak Ibu, kalau kita bertanya apakah mereka mengalami stres, mungkin kita akan jawab, ya. Apakah mereka mengalami stres dan apakah mereka mengalami gangguan mental? Bisa jadi. Bapak Ibu, saya membaca tentang buku psikologi tentang gangguan mental. Ternyata masing-masing kita, masing-masing orang itu punya gangguan jiwa. Setuju? Tidak ada yang jawab, berarti tidak setuju. Setuju? Cuma prosentasenya yang berbeda. Prosentasenya yang berbeda. Ternyata saya hanya menyampaikan ada 3 tipikal tentang gangguan atau gangguan jiwa atau gangguan mental. Tapi saya membaca ternyata ada banyak. Salah satunya adalah pelupa, pikun. Itu ternyata juga gangguan mental. Gangguan mental, pikun. Kalau orang tua gangguan mental sih nggak masalah. Tapi kalau muda, kok kamu sudah pikun toh? Itu persoalan. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu yang terjadi dengan para murid. Mari kita perhatikan sejenak, fokus kita, perhatian kita kepada para murid. Sehingga pertanyaan ini, apakah mereka gangguan mental? Apakah mereka stres? Apakah mereka trauma? Mungkin saja. Nah, mari kita akan korelasikan dengan apa yang saya sampaikan ini. Ada 3. Coba Bapak Ibu perhatikan dari 3 tipikal ini, mana murid-murid itu termasuk gangguan mentalnya di sisi mana. Yang pertama, penyakit jiwa atau gangguan mental itu ada yang dinamakan gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor itu adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati, perhatikan, suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Biasanya ini dialami oleh mereka yang sudah mulai kepala 6, kepala 7, sehingga mulai aktivitasnya itu mulai menurun. Maka saya menyarankan bagi kita yang sudah masuk kepala 6, kepala 7, tetaplah beraktivitas. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu, ibu saya lebih sehat dibandingkan ketika bapak saya masih hidup. Mengapa? Karena dia mobile kemana-mana. Di sawah iya, ngarit iya, ngopeni kambing iya, ya, jatuh dari pematang sawah, dibiarkan saja bangun sendiri gitu. Sampai sekarang masih hidup, kepala 7, beraktivitas. Walaupun di sisi usia mungkin dari antara kita bertanya, kalau dari sisi usia kan kita sudah nggak maksimal, kita mengalami penurunan. Tetap beraktivitas, Pak Bin ya, tetap, gitu ya. Nah, yang kedua, ternyata gangguan jiwa itu ada yang namanya ini gangguan kecemasan. Yang pertama tadi apa? Gangguan depresi mayor. Yang kedua adalah gangguan kecemasan.
gangguan kecemasan itu adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir. Pernah kita khawatir? Pernah. Cemas, pernah kita cemas? Atau bahkan takut yang cukup kuat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini yang terjadi dalam kehidupan para murid. Mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas karena guru yang mereka ikuti sejak mereka dipanggil dari mula-mula ketika dia terima Yesus untuk jadi murid mereka, jadi murid Yesus. Sebetulnya Yesus menjanjikan, kamu akan aku jadikan penjala ikan. Itu adalah janji Yesus. Tapi ternyata Yesus disalibkan, hukuman paling terkutuk, hukuman paling untuk orang berdosa, dan membuat iman mereka tergoncang, mereka trauma. Dan itu yang terjadi, yang menyebabkan mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Hati-hati. Khawatir, cemas, takut yang berlebihan, bahkan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu juga gangguan mental. Diputus pacar mungkin takut sebentar saja, nangisnya paling 1, 2, 3 hari. Besok berdoa lagi gitu ya. Berdoa lagi, minta supaya Tuhan temukan dengan pasangan yang sejodoh bagi kita. Nah, yang ketiga, gangguan jiwa itu ada yang nama ini, gangguan bipolar. Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, mulai dari posisi terendah atau depresi tertekan sampai ke tingkat tinggi. Biasanya kalau orang sudah jabatannya tinggi, kemudian tiba-tiba di PHK, ya, kemudian itu yang namanya gangguan bipolar. Dan saya membaca ternyata ketika pandemi 1 dan 2 di daerah Jawa Barat, itu ada orang-orang yang kena sarnoedi, sarapikenoedalidadi. Banyak orang gila di sana karena pandemi itu. Mengapa demikian? Karena mungkin saja suasana hati enak, nyaman, karena kita bisa beraktivitas apa saja, dan ternyata membuat mereka harus berjuang, mereka harus bergumul, mereka harus sedemikian supaya mereka mendapatkan keuangan yang cukup, yang signifikan untuk menghidupi rumah tangga, menghidupi anak-anak mereka. Dan mereka tidak mendapatkan itu, dan mereka sulit sekali, ditambah lagi dengan berbagai hal pergumulan. Tapi bersyukur karena pemerintah begitu amat cermat memperhatikan, sehingga vaksin 1, 2, dan 3 booster itu dapat berlangsung dan dalam suasana yang aman, nyaman, dan pemerintah menggariskan itu. Itu bagian dari proses bagaimana kita ditolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemasan, ketakutan yang dialami oleh tiap orang, dialami oleh tiap manusia, bahkan kita mungkin pernah mengalami. Karena memang tiap hari kita harus berjuang, kita harus bergumul dengan kondisi keadaan kita. Dan kita sebagai orang percaya yang punya Kristus Yesus dalam kehidupan kita, kita nggak boleh kalah dengan kondisi yang mengharuskan kita berjuang demikian rupa. Kalau tidak, kita nggak akan pernah mengalami apa yang namanya survive, bahkan bertahan dalam menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah memperhatikan sebuah stiker, ya, sebelum ada Gojek, Gokar, atau GNH dan sebagainya, FitX gitu ya. Bacanya bagaimana ini? FitX ya. Ini sudah lama gitu. Dan di stikernya itu ada yang ngomong begini di stikernya. Every day is a race day. Tiap hari saya berlomba. Tiap hari saya berlomba. Dan ini merupakan tekad bagi jasa kirim yang namanya FitX ini. Mereka betul-betul berjuang karena memang tiap hari kita diperhadapkan, dan ini yang saya sebut sebagai tadi itu kenyataan hidup, sebuah perjuangan yang tidak mudah yang perlu kita perjuangkan sedemikian rupa. Cuma bayangkan kalau kita tidak ada perjuangan, maka kita tidak akan pernah mengalami surga dan berkati Tuhan. Sekolah ya begitu saja, kuliah ya begitu saja, gak pernah ada perjuangan. Kita gak akan pernah mengalami apa yang namanya berkat Tuhan.
Saya yakin dari antara kita yang hari-hari bergumul untuk kuliah, bahkan masuk di penghujung kuliah kita, masa skripsi, ya. Masuk masa skripsi itu biasanya kalau di sekolah-sekolah teologi, ya, sebelum ujian skripsi itu ada beberapa kali ujian proposal, bab 1, bab 2, bab 3, baru kalau sudah go, baru selesai bikin skripsi, dan itu diujikan di hadapan banyak teman-teman mahasiswa yang melihat, memperhatikan. Tapi kalau itu sudah goal dan selesai dan bahkan nilainya bagus, wah, itu sangat menyenangkan sekali. Karena memang tiap hari kita diperhadapkan kepada perjuangan. Dari petang kita bersatu dengan waktu, bergulat dan tugas dengan pekerjaan kita. Karena kalau tidak, tanpa perjuangan kita nggak pernah mengalami kemenangan. Dan Kristus Yesus dalam ketaatannya, bagaimana dia merasakan perjuangan menahan rasa sakit, bagaimana kulit tubuhnya di punggung yang terkelupas oleh karena cambukan itu, dia bertahan, dia berjuang sampai ke jalan Via Dolorosa, ketika masuk ke Kalvari di Bukit Golgota, ketika dia disalibkan, dia tetap berjuang. Dia dicemooh, dia dihina, dia diam saja, dia tidak membalas, bahkan dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai sedemikian rupa, itulah perjuangan Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pahami, perjuangan akan menjadi tolak ukur bagaimana kita menikmati kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau Kristus Yesus bangkit dari kematian, itu artinya dia menang. Kalau dia menang, yang kita yang percaya kepadanya, kita mengalami kemenangan. Amin. Persoalannya yang perlu kita cari tahu adalah kita sudah percaya kepada Kristus, tapi mental kita seorang percaya tidak sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang diperhadapkan kepada kekhawatiran, ketakutan seperti yang dialami oleh para murid. Maka pagi ini saya memberikan ada 3 kepastian tentang kemenangan dalam kebangkitannya. Yang pertama, dalam kebangkitan Kristus ada kemenangan dari rasa takut. Amin. Kemenangan dari rasa takut. Perhatikan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Perhatikan ini. Kata Simon Petrus. Petrus ini seorang murid yang dominan kepada mereka, kepada Thomas, kepada saudaranya, Yohanes dan sebagainya. Dia mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Pertanyaannya buat kita, mengapa para murid kembali ke pekerjaannya dan menangkap ikan? Padahal mereka tahu dari awal mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mereka juga tahu bahwa Yesus itu akan mengalami penderitaan, mengalami siksaan, tapi pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Itu juga sudah dikasih tahu kepada mereka. Tapi mengapa mereka justru kembali ke pekerjaan yang semula, menangkap ikan? Padahal dalam peristiwa sebelumnya, Maria Magdalena itu ketemu dengan Yesus. Atau sebelumnya bahkan Maria Magdalena ketika pergi ke kubur, kuburnya kosong. Dia cari, kasih tahu muridnya, teman-teman murid-murid bawa ke kubur itu, ternyata sudah tidak ada. Dan murid-muridnya kembali, tapi Maria Magdalena menangis di situ dan dia ditemui oleh Yesus. Dan Maria Magdalena seperti yang saya posting pagi ini dalam renungan di grup, dia melihat Tuhan. Sebetulnya Maria Magdalena ketika ngasih tahu Petrus, aku telah melihat Tuhan, itu cukup. Tapi mengapa mereka kembali kepada pekerjaan yang semula? Ini yang menyebabkan karena mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Peristiwa penyaliban telah mengguncangkan
iman mereka dan membutakan mata iman mereka sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang terjadi, yang pernah disampaikan kepada mereka. Ketakutan membuat mereka tidak punya pegangan hidup. Hati-hati. Kalau kita diperhadapkan pada perasaan takut yang lebih, takut yang mencekam, yang sampai kita kehilangan pegangan, pengharapan, pegangan hidup kita, berarti kita sedang dibawa kepada satu kegoncangan iman yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, orang percaya itu adalah target untuk dijatuhkan oleh iblis. Iblis bisa menjatuhkan lewat celah yang kita buat. Bisa lewat kekecewaan, pahit hati, pikiran negatif, tetapi juga iblis bisa menjatuhkan kita lewat ketakutan yang kita alami. Pertanyaannya buat kita pagi ini, apa yang kita takutkan? Apa yang seringkali ditakutkan banyak orang? Mungkin hal ini mewakili tentang masa depan, bisa jadi. Kita nggak tahu masa depan, tapi kalau kita percaya kepada Kristus, Dia bangkit dari kematian, ada hari esok yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita melempeng ikut Kristus, sampai hari ini, kalau boleh saya perhatikan, ketika 93 saya masuk ke kota Semarang tanpa orang tua, hari ini saya bisa punya keluarga, punya rumah, punya semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya tidak pernah memikirkan punya istri orang Semarang. Iya, orang desa, ya, kurus, hitam, gitu. Ya, teman-teman yang lama, Pak Budi, Pak Pur mungkin tahu saya begitu ya. Tapi nggak pernah yang namanya takut dengan masa depan. Bahkan saya punya planning, ya. Tahun 2000 itu persis saya usia 25 tahun. Saya berpikir tahun 2000 harus punya istri, menikah. Tapi istri mana belum punya gandengan. Karena memang saya komitmen di sekolah Alkitab saya nggak mau pacaran. Ya. Apakah ada yang dekat? Mungkin saja ada, tapi saya nggak mau putuskan karena saya dipesan jangan bikin malu saya pacaran dan dikeluarkan, sehingga saya nggak berani pacaran karena takut membalikan ongkos beasiswa. Nah, nggak pernah berpikir, tapi saya punya keluarga dari orang yang Tuhan kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, jangan pernah takut dengan masa depan. Kita berpikir mungkin kalau kita sudah kuliah tinggi-tinggi, apa sih pekerjaannya? Takut tentang pekerjaan. Bapak Ibu, kalau kita lempeng, saya katakan, tidak menyimpang kanan dan ke kiri, ketika kita bekerja, ketika kita kuliah, berprestasi, kita sebelum lulus sudah dicari orang. Ya, setuju ya Tani? Kita nggak lulus saja, kita nggak lulus. Kita belum lulus saja, kita pasti akan dicari orang karena apa? Berprestasi. Artinya jangan takut tentang pekerjaan. Bahkan dunia pekerjaan yang mungkin saja nggak seperti dunia yang kebanyakan kita tahu di dunia rohani. Karena ada banyak kesempatan yang harusnya kita melejit prestasi, tapi ada teman-teman kita yang dengan sengaja jegal kita, tusuk dari belakang, dan sebagainya. Dalam hal ekonomi yang sering ditakutkan. Bacaan kita pagi ini tadi sebetulnya kan yang ditakutkan, mengapa mereka kembali ke pekerjaan mereka? Ya lauk pauk, ekonomi. Justru kan tanya kepada mereka, anak-anak, kamu punya lauk pauk enggak? Nothing, enggak ada sama sekali. Itu artinya apa? Dia bergumul. Dia takut dengan hal itu. Ekonomi bisa jadi membuat orang jadi takut. Bahkan bagi kita yang hari-hari ini sedang bergumul, takut dengan apa? Pasangan hidup. Hai anak-anak muda, berdoalah dengan sungguh-sungguh karena pasangan hidup itu sudah siapkan bagi kita. Yang terbaik pasti untuk kita. Amin? Gak ada yang amin berarti. Gak ada yang setuju dengan saya. Amin?
Anak-anak muda jangan takut tentang pasangan hidup. Pasti yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti menurut ideal kita. Ideal kita mungkin seperti idealnya Koko Andri, bodinya langsing, wes. Tapi yang datang bodinya langsung. Enggak juga. Enggak selalu begitu. Yang tinggi besar putih gitu kalau cewek. Ya seperti Ronaldo atau siapa itu. Sudah ganteng, kaya lagi. Oh itu keinginan banyak wanita gitu ya. Betul ya? Tapi jangan takut, belum tentu idealis kita itu seperti itu. Ya, belum tentu. Ya. Karena itu jangan takut dengan pasangan hidup. Saya belum cerita ya, saya untuk sebagai kesaksian. Istri saya yang sekarang jadi istri saya itu, mungkin kita pernah mendengar cerita ini. Sebelum dia ketemu dengan saya, dia sempat bicara dengan Tuhan. Dia nggak mau menikah karena pernah disakiti, tapi dia juga ternyata diam-diam punya pokok doa, kriteria. Orang Jawa, tinggi, kurus, loh kok saya semua itu. Tapi yang belakang ini loh, yang belakang, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Itu idealis gak? Itu enggak, waktu itu saya putih. Ya. Tinggi, kurus. Ya. Kalau waktu itu masih muda, mungkin Reki masuk itu, tinggi, kurus itu ya, pemain basket lagi gitu. Ya. Tapi itu yang terjadi. Ketika ketemu saya, sebelum ketemu saya itu dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan wanita. Wes tadi menyerahlah. Sehingga pokok doanya yang terakhir itu diganti, siapa saja hamba Tuhan boleh juga. Datanglah saya, maka mindsetnya berubah. Waktu itu saya masih punya pacar loh. Iya. Tapi karena saya nggak pernah main-main dalam hubungan, kalau saya kenal dengan seseorang, saya selalu mendoakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan pacar saya dulu ketika saya berdoa, minta dikenalkan, ternyata saya ditolak halus. Iya, ditolak halus, wong. Dia ngomong begini, Mas Yeri, kalau nanti kamu sudah menikah dengan dia, dengan anak saya, gajimu sekian ya, pendidikanmu sekian, kamu harus punya rumah. Bu, kita kok ibu menolak halus gitu ya. Saya pergi, jauhi dia, tapi saya ngomong, ketemulah dengan dia, istri saya sekarang. Saya sampaikan, dan hari itu saya putuskan dengan pacar saya, nangis geru-geru dia. Nangis geru-geru, dan itu yang terjadi. Karena itu jangan lupa, libatkan Tuhan. Kriteria boleh, idealis boleh, tapi belum tentu idealis kita sama dengan Tuhan. Tanya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau orang lain takut, kalau ada banyak orang takut, mari kita belajar bahwa ketakutan harus kita singkir, karena takutan itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan kita sehingga rencananya tidak digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus tidak hanya memberikan kemenangan rasa takut, tapi kebangkitan Kristus memberikan kemenangan dari tekanan atau kesesakan. Mari perhatikan di ayat yang ketiga tadi, saya kasih warna merah dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Mereka berangkat lalu menaik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini tekanan bagi kami para pemancing. Ketika pulang bonjus, it's okay, tidak masalah. Besok mancing lagi yang lebih dalam supaya apa? Dapat ikan. Tapi pengalaman para murid, mereka bukan nelayan biasa, mereka bukan nelayan yang kena angin kemudian mabuk, enggak. Kalau saya kena angin, mabuk, Pak Dana juga begitu, beda dengan Pak Budi. Mau angin apa saja, tetap teger gitu, kuat karena biasa di laut. Nah mungkin biasa seperti itulah yang dihadapi oleh para murid. Mereka bukan nelayan biasa, mereka tangguh. Tapi mengapa mereka enggak menangkap ikan satu ekor pun semalam-malam? Dalam firman Allah yang hidup, sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin di sisi ini dilihat oleh teman yang di sana mungkin banyak ikan, karena pengalaman dilihat ada pemantau dari atas, jatuhkan jalan, gak dapat sebelah sana sepanjang malam, dari pagi sampai malam gak dapat apa-apa.
Bapak Ibu, itu sebabnya yang membuat mereka tertekan. Mereka nggak punya lauk pauk. Mereka cari lauk pauk, tidak dapat. Ini yang mendapat. Ini yang sebetulnya tekanan. Tekanan dan kesesakan terberat dalam kehidupan kita ketika berharap sesuatu tetapi tidak mendapatkan. Kalau anak-anak muda, mungkin cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Sudah ngebet, aku sayang kepada kamu. Aduh, kita berteman saja ya. Oh, rasanya enak loh di sini. Dan itu tekanan, itu kesesakan. Dan itu yang dialami oleh para murid. Lauk diinginkan, mencari tapi nggak dapat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami oleh para muridnya, menangkap ikan semalam-malaman tetapi tidak menangkap apa-apa. Dan kalau kita perhatikan, mereka mencoba meninggalkan panggilan menjadi seorang murid dan kembali kepada pekerjaan lama. Ini sebuah tekanan yang memang telah membuat mereka, nah saya katakan tadi, mereka mengalami gangguan mental. Mungkin yang kedua lah, gangguan kecemasan yang amat sangat, trauma. Bapak Ibu, kita perlu perhatikan baik-baik. Ingat, seorang yang telah dipanggil khusus untuk melayaninya, jangan coba-coba untuk keluar dan lari dari panggilannya. Bandingkan dalam kisah Yunus. Ini dalam kisah Yunus, dia disuruh ke Niniwe tapi dia pergi ke Tarsis, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ada banyak cerita teman-teman saya, mengapa kok kamu baru masuk sekolah Alkitab usia begini? Karena saya nggak mau jadi pendeta, Pak. Nah, padahal Tuhan sudah tentukan begitu. Iya, maka diizinkan Tuhan, sakit saya, Pak. Dan itu yang dialaminya. Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan panggilan kita menjadi orang percaya dan kembali kepada keyakinan lain. Mungkin kita nggak meninggalkan keyakinan iman, tapi praktek hidup yang kita hidup dalam kehidupan kita seringkali tidak mencerminkan panggilan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Tekanan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Perasaan takut yang berlebihan itu merupakan tekanan, dan itu membuka celah iblis untuk masuk yang tadi melalui ketakutan. Akibatnya ada banyak akibat. Tidak bahagia, tidak nyaman, kehilangan damai sejahtera, bosan hidup, bahkan yang paling parah, gila, atau mungkin bunuh diri. Iya, itu yang terjadi. Ada tekanan, kesesakan yang sering kali orang alami. Mengapa orang tertekan? Masalahnya yang begitu berat, sakit yang gak sembuh-sembuh, ekonomi, dan banyak hal yang membuat orang itu tertekan. Saya pernah cerita ya kepada Bapak Ibu Saudara, saya pernah menolong orang yang hampir mati karena tertekan ekonomi. Dia sudah di rumah, di kamar, letak, sementara gak ada orang sama sekali. Saya bawa, untung waktu itu saya bawa mobil, nggak bawa motor. Kalau seandainya saya bawa motor, mungkin caranya bagaimana, nggak tahu. Langsung saya larikan ke Kolombia dan tertolong, dan sampai hari ini orang ini masih hidup. Karena apa? Tekanan yang berlebihan, ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan hidup untuk para murid dan menemui mereka di pantai Danau Tiberias, dan mereka bertanya, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Sebetulnya Yesus datang ingin membereskan segala bentuk tekanan hidup yang membuat mereka alami itu, para murid alami. Sehingga ayat ini memberi jawab kepada kita. Ayat 11 tadi dikatakan kan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ada uang nggak kamu? Ada saldo nggak di akun bankmu?" Nggak ada, Tuhan, sama sekali. Padahal kebutuhan banyak. Itu menekan kita loh. Kebutuhan banyak, biaya hidup, biaya kuliah, biaya macam-macam, itu menekan kita. Tapi Yesus yang hidup, kebangkitannya memberikan pembebasan dan kemenangan bagi tekanan hidup itu. Dikatakan,
Simon Petrus naik ke perahu ketika Yesus menyuruh untuk menebarkan jala. Penuh ikan-ikan apa? Cilik. Ikan-ikan besar, tidak ditimbang beratnya berapa. Ya. Tapi yang aneh adalah banyaknya itu dihitung 53 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyaknya itu. Apa Bapak Ibu? Jalannya tidak koyak, kantongnya tidak koyak, nggak kebobolan. Artinya apa? Ada segi berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tekanan boleh ada, tantangan boleh ada. Sikap hidup kita harus mencerminkan sikap iman percaya kita kepada Kristus. Karena Kristus telah bangkit. Dia tidak hanya memberikan janji lauk pauk kepada kita, tapi juga memberikan banyak berkat. Sampai dikatakan jala mereka tidak koyak. Itu artinya apa? Tidak pernah ada kebocoran berkat yang mereka terima. Selalu ada. Itu bicara tentang jala itu mereka tidak koyak. Percaya kepada kebangkitan Kristus. Yang ketiga, murid-murid kita semua harus belajar ini. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan dari kebingungan. Sepele ya. Siapa yang pernah bingung? Semua orang pernah bingung, Pak. Hari ini bingung, minyak aja mahal, diirit-irit gitu ya. Ya. Kalau minyak mahal bagi yang beli sih tidak masalah. Yang jual bagaimana? Yang jual juga bingung. Ya. Nah, ayo kita perhatikan di ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini kebingungan yang dialami oleh para murid. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami juga ikut pergi. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, bertemu dengan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu tidak punya lauk pauk? Tidak ada. Ekonomi berkat yang kita terima mungkin cukup untuk 1 minggu, 2 minggu, bahkan tidak cukup 1 bulan. Kita mungkin membuat kita bingung. Tapi hari ini mari kita belajar supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Jangan bingung dengan situasi yang ada di luar yang mempengaruhi hati kita. Karena kita punya Kristus. Boleh tidak bingung? Gak apa-apa, normal. Tapi jangan sampai kebingungan itu mempengaruhi kita loh. Iya. Kalau kita bingung dengan harga minyak, bagaimana dengan Mbak Santi yang butuh minyak banyak? Loh, iya loh. Tapi dia nggak bingung. Karena dia baru produksi. Dan itu bicara apa? Jala yang tidak koyak. Makanya tetap badannya gemuk. Suami istri itu kan gemuk, Pak Santi sama seperti kan nggak pernah bingung. Coba kalau bingung, begitu stres gitu, mungkin nggak pernah gemuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 kata kunci yang saya mau kasih tahu untuk kita mengalami kemenangan dalam kebangkitannya. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dan juru selamat kita. Itu Tuhan, kata Yohanes. Petrus pakai baju dan nyebur, memberi respek kepada Kristus Yesus. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dari ketakutan, dari tekanan hidup, dari kebingungan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, simple. Percaya dan lakukan perkataan Yesus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Mengapa kok ada di sebelah kiri? Tuhan, aku ini bukan nelayan yang biasa, nelayan yang kena angin mabung. Enggak, aku tangguh, aku cakep, aku bisa. Dan mana buktinya semalam-malam yang kamu mau dapat? Kok kenapa kok di sebelah kiri Tuhan? Kenapa kok harus sebelah kanan? Itu sebetulnya perkataan itu yang perlu diikuti. Mengapa harus sebelah kanan? Ketaatan mutlak. Tebarkanlah jalanmu. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Kalau kami mancing, ya, dan yang gondol itu sampai balasannya itu melengkung ke bawah,
itu berarti ikan besar atau kecantol. Ya. Tapi ketika seneng gitu ya, pengalaman Natal kemarin kami ajak dapat GT. Dan berapa kamu timbang Natal? 3 kilo. Bawa pulang, kena COVID, satu rumah, nggak boleh keluar, ikannya dimakan tiap hari. Loh iya loh. Tapi senang banget. Bayangkan Petrus dan teman-temannya menarik jala itu dan mereka nggak kuat. Dan itu bisa tentang berkat Tuhan. Ketika apa? Ketika mereka percaya dan melakukannya. Tebarkan jalan dalam bentuk ketaatan yang kita hidupi dalam kehidupan kita macam-macam. Tapi jangan lupa perkataan Yesus. Lakukan, percaya, dan perkataan Yesus itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kebangkitannya kita perlu percaya karena membebaskan rasa takut, membebaskan kita dari segala macam tekanan dan kebingungan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia baik-baik firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Kehadiran Kristus Yesus di pantai Danau Tiberias menemui para murid tidak sekedar memberikan lauk pauk bagi mereka, tapi kehadiran Kristus memastikan bahwa dia bukan manusia, tapi dia Tuhan yang punya segalanya. Karena itu jaminannya kita perlu percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dia akan membebaskan kita dari rasa takut, membebaskan kita dari segala tekanan hidup, bahkan membebaskan kita dari segala hal yang membuat kita bingung dan khawatir tentang kehidupan ini. Saya menantang bagi Bapak Ibu bersama-sama pagi ini yang rindu mengalami kemenangan, mari bangkit berdiri dengan saya, nyatakan kepada dia, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia katakan ku tak gentar.
kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua dengan sabda-Mu. Kami mau respon. Kami nggak perlu takut. Kami nggak perlu bingung. Kami nggak perlu gelisah. Nggak perlu khawatir. Tekanan hidup dalam kehidupan ini. Karena kami punya Yesus yang cukup bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang memampukan kami. Bapa, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Menolong kami, berkati acara kami selanjutnya. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Imam. Mari fokuskan perhatian kita kepada Bapa kita di surga. Pulanglah Engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat, sukacita dan sejahtera kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat, sukacita dan damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air harus menghasilkan buah, demikian hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita. Di dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya janji-Mu yang damai, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya Dan-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang damai, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Dari semua yang dapat ku minta. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Keren.